Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkalis golongan 3 angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber dari profesi dan latar belakang yang berbeda terkait pemahaman mereka mengenai apa itu wawasan kebangsaan dan bagaimana implementasi mereka terkait nilai dasar bela negara dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarian Hasan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkalis, golongan 3, tahun 2022. Pada hari ini, saya akan mewawancarai salah satu peserta dari pihak swasta. Bisa perkenalkan diri langsung dengan Ibu siapa? Baik, saya atas nama Vivi Oktaviani. Saya bekerja di BPR Duta Perdana. Oke, langsung saja Ibu. Yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan. Apakah yang Bapak atau apakah yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Yang saya ketahui, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai masyarakat tentang diri dan lingkungan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Sebagai pribadi yang sudah menggunakan telepon genggam atau handphone dan bebas mengakses apa saja, bagaimana sikap Ibu ketika membaca berita yang memojokkan salah satu dari 5 agama yang telah diakui NKRI dan yang jika dibiarkan akan menimbulkan perpecahan? Diskriminasi agama itu bertentangan dengan aturan kita. Malahan kalau dibiarkan akan berakibat fatal karena bisa terjadinya perang antar agama, perpecahan sampai kerusakan dan juga kerugian. Pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan profesi Ibu dan tupoksi Ibu, apakah wujud implementasi bela negara yang dapat Ibu lakukan saat ini? Karena saya kerja di perusahaan swasta berbasis keuangan, tentu sikap bela negara yang saya lakukan yaitu tidak melakukan fraud dan bangga menggunakan pakaian batik produk dalam negeri. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu perkembangan sikap bela negara saat ini di Indonesia? Menurut saya sangat baik, namun tetap harus dijaga dan diberikan motivasi kepada generasi bangsa. Oke. Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita Kak Nurse Firliani Triamanda Eskep yang berprofesi sebagai perawat. Selamat sore Kak, bagaimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah baik. Oke Kak, langsung saja. Saat ini saya akan bertanya dan wawancara kepada Kakak terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke Kak, yang pertama saya mau tanya nih ke Kakak, apa sih yang Kakak tahu tentang wawasan kebangsaan Kak? Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan itu merupakan suatu pengetahuan ataupun cara pandang suatu bangsa terhadap nilai-nilai norma yang ada yang nilai-nilai atau norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya bangsa Indonesia, yaitu adalah bagaimana bangsa Indonesia cara pandang terhadap nilai-nilai dan norma yang ada di Indonesia seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
Undang-Undang Dasar dan juga NKRI. Mungkin itu yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan. Baik Kak, lalu saat ini kan kita ketahui sedang maraknya nih isu strategis kontemporer di Indonesia, salah satunya narkoba. Nah, bagaimana itu pendapat Kakak terkait masalah narkoba itu saat ini Kak? Narkoba ini sudah sangat banyak sekali ya terjadi, terutama yang mengalami itu adalah kaum-kaum muda di Indonesia, remaja-remaja di Indonesia itu banyak sekali yang sudah kecanduan. Seperti yang kita ketahui, narkoba ini kan merupakan suatu obat-obatan ya, obat-obatan yang mengandung zat adiktif yang mana apabila disalahgunakan itu bisa menimbulkan kecanduan ataupun ketergantungan. Nah, akibat dari konsumsi atau penyalahgunaan narkoba tersebut bisa menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan mental atau menjadi kecemasan lebih, yang mana pada hal-hal tersebut itu dapat berdampak ya, dapat merusak moral dan citra bangsa Indonesia. Oleh karena itu, narkoba ini sebisa mungkin harus dihindari, terutama oleh kaum muda di Indonesia. Oke Kak. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, saat ini kan kita ada di era yang sangat mudah untuk mengakses informasi. Nah, bagaimana sikap Kakak apabila ada membaca berita yang memojokkan salah satu agama di Indonesia, yang kita ketahui kalau dibiarkan ini akan menimbulkan perpecahan dan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita Kak? Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini kita ada 7 agama ya. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing, seharusnya kita itu hidup berdampingan, yaitu dengan seharusnya ya memiliki toleransi yang tinggi, karena kita itu kan hidup berdampingan. Nah, apabila ada salah satu yang memojokkan satu agama, itu sudah bertentangan dengan Pancasila kita, ya. Bertentangan juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kita sebisa mungkin jangan saling memojokkan keyakinan atau kepercayaan satu sama lain. Oke Kak, terima kasih. Yang terakhir nih Kak, sesuai dengan profesi Kakak sebagai perawat nih, apa saja wujud-wujud nilai dasar bela negara yang bisa Kakak implementasikan dalam kehidupan Kak? Yang sudah diimplementasikan ya sebagai tenaga kesehatan ya, terutama saat pandemi COVID. Ya mungkin yang saya lakukan terhadap suatu bentuk sikap bela negara yang bisa saya lakukan, yaitu adalah menjadi relawan COVID ya, menjadi relawan COVID, terus juga melakukan pendidikan kesehatan dan melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan di mana menghimbau masyarakat sekitar ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan. Cuci tangan ini saya juga melakukan pendidikan kesehatan ya, bagaimana mencuci tangan yang 6 langkah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu saya memberikan pendidikan kesehatan ya, dan juga melakukan promkes ya dengan membuat poster atau poster yang ditempel-tempel di tempat-tempat umum. Mungkin itu adalah suatu bentuk implementasi yang sudah saya lakukan sebagai tenaga kesehatan saat pandemi COVID-19. Oke Kak, baik Kak, sudah sangat lengkap nih penjelasannya. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Maaf mengganggu ya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Pak Dede Irwanto. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Pak?
Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, pagi ini saya akan mewawancara Bapak dengan 3 pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Oke, Bu, bersedia. Oke, kita langsung aja ya Pak dengan pertanyaan yang pertama. Apakah yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang seseorang dalam memaknai keberadaan jati dirinya Ya, sebagai satu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Contoh perwujudannya seperti dalam bela negara dan cinta tanah air, kesadaran berbangsa, mengerti dan memahami Pancasila dan nilai-nilai luhurnya, serta yang terakhir, yang paling pokok, rela berkorban demi nusa dan bangsa. iya. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya Pak. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sikap Bapak ketika mengetahui bahwa salah satu adat budaya, makanan khas, tarian, dan lain-lain dari negara kita itu diakui oleh negara lain? Bagaimana sikap Bapak saat mengetahuinya? Sikap kita ya, sepertinya nggak jauh berbeda lah kalau sikap itu, apalagi ke budaya makanan khas bangsa kita itu kan ibaratnya adalah warisan dan hak kekayaan intelektual bangsa. Iya. Jadi apabila mungkin banyak contoh seperti Malaysia kemarin mengklaim tarian reok atau segala macam itu, jelas kita harus ada rasa memilikinya, keinginan untuk itu kan dari kita gitu. Iya. Itu bisa, tapi klaim tersebut juga ya harus dimengerti juga oleh pemerintah kita, stakeholder yang institusi yang wajib menjaga hak kekayaan intelektual kita itu, negara kita. Bagi saya ya harus kita laporkan mungkin ke institusi yang PBB yang membawahi masalah budaya ya, UNESCO atau apa, kita minta ke mereka, karena biar bagaimana budaya dan makanan khas kita ya yang sebagai hak kekayaan intelektual kita harus kita pertahankan. Ya. Itu wujud dari kita pada tanah air dan bela negara kita. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, sesuai dengan profesi Bapak, apa wujud implementasi bela negara yang Bapak rasa sudah Bapak lakukan selama ini? Sesuai profesi saya ya? Iya Pak. Sesuai profesi saya kan sudah sangat jelas. Bahwasannya kami hanya ada 2 pilihan. Cara memberikan wujud bela negara kami kepada bangsa ya hanya ada 2 situasi. Apabila pada saat situasi kondisi yang buruk atau kita terlibat dalam perang ataupun pertempuran, ya kita siap rela mengorbankan jiwa dan raga kita. Nah, yang kedua, apabila dalam situasi damai ya kita di tengah-tengah masyarakat itu hadir sebagai solusi untuk meringankan kesulitan apa di masyarakat. Apabila di situasi damai, hanya itu saja. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya. Iyalah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki beragam suku, adat, budaya, bahasa daerah, serta 5 agama yang telah diakui oleh negara. Untuk itu, Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pemersatu bangsa, serta Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan adalah modal bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan rasa bela negara serta cinta tanah air. Sebagai generasi muda Indonesia, sebaiknya kita bisa memvalidasi segala informasi yang kita terima agar tidak menimbulkan perpecahan bagi bangsa dan negara.
Bela negara serta cinta tanah air tidak hanya dilakukan dengan angkat senjata, namun dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi dan pekerjaan masing-masing.